Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam ini telah mengumpulkan kita di Musalla Nurul Hidayah dalam rangka majalisul dzikir wa majalisul ilm, dalam rangka majelis khair. Kita duduk dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis kebaikan. Mudah-mudahan duduknya kita di sini semua mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca ratib al-haddad yang sama-sama barusan kita baca dibimbing guru kita Ustaz Mahrus, kita lanjutkan dengan zikir yang kedua, yaitu zikir Asmaul Husna. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai Asmaul Husna, dan kepunyaan Allah lah itu Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, dan mintalah, kita disuruh minta, mohon, minta sama Allah. Semakin kita minta, semakin dikasih sama Allah. Semakin kita nggak minta, kita akan dipaksa sama Allah untuk minta dengan cara-cara yang pedih. Ya, caranya Allah berbagai macam. Ada yang dikasih sakit, ya. Itu kalau orang nggak minta tuh, orang misalnya dia sombong, tak minta kepada Allah, saya kasih sakit sama Allah. Sakit itu biar ngeluh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau dikasih ujian yang lain, ditipu orang atau bagaimana? Ya, ditipu orang atau bagaimana? Pokoknya kehilangan harta benda, materi, benda dan yang lainnya. Sampai dia mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang begitu? Ada, ya. Sakit banyak. Makanya kita minta kepada Allah dengan Asmaul Husna, dengan keberkahan Asmaul Husna, dengan keberkahan majlis ini, dengan berkumpulnya kita, dengan silaturahminya kita, dengan majlis ilmunya jika kita, dengan majlis salawatnya kita mohon kepada Allah. Minta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa anak keturunan kita, dosa istri-istri kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa muslimin muslimat, dosa mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat, dosa orang yang menzolimi kita, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mohon ya Allah, anak keturunan kita ya Allah, jadikan anak-anak yang saleh-saleh. Ya Allah, berikanlah kepada Kang Epul istri yang salehah. Amin. Ya, kita doakan mudah-mudahan Kang Epul mendapatkan jodoh yang salehah. Amin. Karena beliau sudah menjadi saleh. Kita doakan juga ya Allah, semoga anak-anak kita dalam perlindungan Allah. Ya Allah, jadikanlah kita semua dan anak keturunan kita, istri kita, hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Penyakit hati begitu banyak ya Allah. Izinkan kami semua ya Allah menjadi orang-orang yang dapat mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ya Allah, dapat mengamalkan Al-Quran. Jauhi kami, anak-anak kami, istri kami, keluarga kami ya Allah, daripada hal-hal yang haram, hal-hal yang Kau murkai ya Allah.
dekatkan kami kepada hal-hal yang Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami daripada fitnah ya Allah, fitnah dunia, fitnah kubur, dan juga fitnah akhirat. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang usaha, berikanlah keberkahan dalam usahanya ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami kepada orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kumpulkan kami bersama keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami Allah bersama para anbiya wal mursalin, para syuhada was salihin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. 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 sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan pembacaan maulid. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Kitabnya boleh tolong dikumpulkan yang diisi oleh orang yang sebelumnya juga Bapak lupa, insya Allah sebentar lagi kurang lebih tanggal 27 Bapak Iman mau melaksanakan ibadah haji. Doa-doanya mudah-mudahan memberikan kemudahan lancar keselamatan. Amin, amin, mabruk. Mudah-mudahan bisa Hajjan mabrurah, wasayyan masykurah. Amin. Mudah-mudahan maghfurah. Amin. Mudah-mudahan yang belum berangkat nyusul. Amin. Berangkat nyusul. Amin. Dan diberikan keselamatan. Amin. Sampai pulang ke rumah. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Hare
تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الولي برهان والمقصود في وجوده كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وقضى عليه علما وبسط لهم بأفواه الملة ما جرت به بأقداره الكسبان فأرسل إليهم أصرف خلقه وأنزل عبيده رحمة تعلقت إرادته المدنية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثاره وسرى في عوالم الشهادة والغيوب فما دل هذا المن الذي تكرم به المنان وما علم هذا الفن الذي برز من حضرة اللسان صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعثرت بقدر أغنام القدر وتركت ببرد العوالم بالدرات التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه تدل الحق في علم الكرسي الواسع تدلي القلم بسر المدين في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقربه بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإحسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنكسر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق بل لله على هذا الحبيب يا لكم من سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا دل من شرط الوجود بنور القمر الكون بهتته وتمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتنامي في مجده وتعالى لا حذره العيون في من تلته بشرا كاملا يضيء الضلالا وهو من فوق علم ما قدر عنه رفعة في سهوله وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان لا يعجز عن وصفه اللسان ويعان في تعامل معانيه الجنان لنكسر منه فعل البطور والدهور ما ملأ الوجود خلق نور فتبارك الله بإله الكريم فسرت آياته في ذكر الحكيم ببشرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين يرى والعهد الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطروا لله على الوجود كسر واسعة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيش وقدرتك سبت يا هذا المسكور ليبرز نورك إلى في عالم الظهور نورا فوق كل نور وفتحت حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحفظ عياد ولي أمة تأنيسا لجنابها المسؤول ومشاركة في هذا الصفات الممدود معذرة بثوبك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأنت الوقت الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا الموجود ففلق سرور الكمال من النور على النور وبرد الحبيب المحمود ودعينا لله بالتعليم والسجود وحد القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي
Amen.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kenapa kita berdiri ketika mahalul qiyam? Atau mahalul qiyam itu artinya mahal tempat al-qiyam, tempat di mana kita dianjurkan berdiri. Boleh nggak duduk? Boleh. Silakan mau duduk. Tapi kenapa kita dianjurkan berdiri? Begini cerita. Ya. Pembacaan maulid adalah kisahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal tuh, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam, itu doa. Setelah itu masuk tuh ke Alhamdulillah, Alhamdulillah qawi sultanu. Itu kalau maulid sesitu dulu. Ya. Apa namanya, dari mulai pembukaan terus sampai pasal mana kita setelah itu berdiri, itu menerangkan tentang Rasulullah SAW sampai pada detik-detiknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, ketika sampai kalimat itu, artinya itulah detik-detik kelahiran Rasulullah SAW. Di 1400 tahun yang lalu, ketika Rasulullah SAW lahir, ini manusia yang paling sempurna, penutup para nabi dan rasul, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling sempurna di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mau lahir, itu Allah perintahkan kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, buka seluruh pintu surga. Diperintahkan kepada Malik, hei Malik, tutup seluruh pintu neraka. Dikatakan, hei Ridwan, sampaikan kepada bidadari berhias, hei Jibril, sampaikan kepada seluruh penduduk untuk bersiap-siap menyambut kekasihku Muhammad. Nah, itu ketika lahirnya Nabi SAW diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibunya daripada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, ibu kandungnya. Jadi kalau ditanya siapa bidannya Nabi Muhammad SAW, adalah ibunya daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Makanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya raya karena ibunya bidannya Rasulullah SAW. Jadi yang berhubungan dengan Nabi ini pasti kalau nggak mulia di sisi Allah pasti kaya raya. Yang berhubungan sama Nabi Muhammad SAW, yang membantu Nabi pasti kaya raya, ya, yang nolong Nabi pasti istimewa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, detik-detik itulah ya dikatakan oleh ibunya Abdurrahman bin Auf ini bahwa aku melihat cahaya dari tempat kelahiran Nabi SAW sampai kota Syam, Palestina sekarang. Itu jaraknya kalau naik ontak dari Mekah ke Syam itu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Naik bagaimana jalan kaki? Itu terlihat sebuah cahaya yang luar biasa. Nah, penyambutan itu yang kita sambut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya kita juga menyambut seolah-olah kehadirannya Nabi yang kita yang kita cintai dan di depan kita gitu. Ya, mengapa kita dianjurkan berdiri? Kita ngapain begini? Nah, apa nih kemudian lagi? Nah, kalau sekarang udah tahu, alhamdulillah. Kenapa kita berdiri? Karena untuk menyambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita melihat? Enggak. Kita yakin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah hadir
ketika pembacaan mahalul ilah. Kalau Nabi nggak hadir bagaimana? Nggak apa-apa, kita menghormati. Mau Nabi hadir, nggak hadir. Beruntung kalau Nabi Muhammad SAW bisa hadir, arwahnya, ruhnya bersama para sahabat, sholihin, syuhada semuanya. Ya, mudah-mudahan wajah kita ini wajah yang dikenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Perbanyak sholawat lagi. Mau tambahin istighfar bagus, mau tambahin la ilaha illallah bagus. Ada satu orang ulama besar, ya, dia bermimpi melihat ada satu orang yang butuh bantuan dia di yaumil kiamat. Di hari kiamat ada seseorang yang butuh bantuan, dia nyari-nyari di mana nabinya. Dia umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu sampai di depan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong saya, bantu saya ya Rasulullah. Nabi nggak kenal sama dia. Ya, lihat kok nggak dibantuin sama Nabi. Aku kata Nabi SAW, aku nggak kenal pada kamu. Ayo ditanya sama orang tersebut, kenapa Nabi nggak kenal sama kamu? Kata aku nggak pernah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, Pak, mau minta tolong sama siapa? Kita di akhir. Ya, duit kita sekarang nih ratusan juta, puluhan juta, mobil, rumah, segala macam itu nggak ada artinya di akhir. Jangan kan di akhir, di kubur aja nggak ada artinya. Bisa nggak biasa di kubur? Nggak bisa. Asal-asal kita di kubur, orang kubur yang ngeliaran kali itu di mana ke Kerawang. Bisa nggak asal-asal di kubur? Teman saya ada jadi marketing itu. Teman SMA saya di grup SMA itu ada yang nawarin. Ini harga sekian, ini harga sekian, ada tangannya. Aduh, ada bilang ada AC. Tanya, bisa nggak ada AC, pasang AC di dalam kubur? Kalau gue beli, bisa nggak gue pasang AC? Bingung dia jawabnya. Nah, nggak bisa. Yang bisa bikin AC di dalam kubur Allah Subhanahu Wa Taala, yang merubah kubur kita yang kelihatan kecil menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya. Jadi apa yang bikin kita senang dalam kubur? Majelis Quran, sedekah, nolong orang, bahagiain orang tua, ya, pergi sholat, puasa, itu yang bikin kita dalam kubur. Terutama Al-Quran. Nah, di sini ada majelis Quran yang dibantu, ya. Kita bapak-bapak di sini tekankan banyak, harus di sini ada majelis Quran, bantu. Misalkan cuma ada 25, kasih. Misalkan ada 50 nih buat majelis, kasih. Misalkan ada 2 juta, wah, alhamdulillah. Insya Allah Ustaz harus amanah. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. 2 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam kitab Fadail, dalam kitab Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dari kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi, babnya bab fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Zubair ibni Ali, dari sahabat Sayyidina Zubair bin Ali radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ataina Anasa bin Malik radhiyallahu anhu, kami datang kepada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ya, ikut sama Nabi Muhammad SAW dari umur 10. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Anas umurnya 20 tahun. Berarti berapa tahun? 10 tahun. Di dalam sebuah hadis yang lain sebutkan bagaimana Sayyidina Anas
diceritakan Rasul SAW. Saya ikut Nabi 10 tahun. 10 tahun Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan, mengapa kamu lakukan ini? Mengapa kamu tidak lakukan ini? Mengapa kamu begini? Mengapa kamu begitu? Tidak pernah. Ini akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Membantu. Taruhnya saya Anas membantu. Dia mulia di sisi Allah. Ya. Tapi bagaimana lebih mulianya Rasul SAW? Tidak pernah tuh marah sekalipun sama pembantunya, tidak pernah. Pernah satu waktu Sayyidina Anas disuruh sama Nabi SAW. Disuruh siang, disuruh mungkin dari pagi kali sebelum zuhur, baru balik-balik mau maghrib kita ketemu, nggak pulang-pulang, kemana? Ini udah sore. Dicari sama Nabi Muhammad SAW. Ternyata Sayyidina Anas lagi nonton anak-anak sepantarannya main. Kan begitu Pak, ada orang anak-anak lagi pada main, ya namanya anak kecil, dia lihat, dia senang, dia liatin. Walaupun dia nggak ikut main, tapi dia liatin. Asik, lama dari sebelum zuhur sampai sore nggak pulang-pulang. Ini lagi disuruh nih, coba. Apa yang Rasulullah SAW dicari sama Nabi? Begitu melihat dari lahir. Kalau kita bagaimana? Baru kita disuruh begitu dari pagi dia jalan sampai sore nggak pulang. Kita di rumah ini udah kelaparan ya. Kalau beli nasi padang ya, sampai rumah udah kelaparan nih, kemana nih? Itu udah bahasa binatang keluar tuh, setan, apa nih, garong, jurik, jepit, bahasa udah begitu tuh. Ketemu lu kemana, tapi kalau Rasulullah SAW nggak begitu. Indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Sayyidina Zubair bin Adi datang kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Anas bin Malik. Lalu kami mengadukan kepadanya apa yang kita rasakan dari Hajjaj. Hajjaj ini adalah salah satu pemimpin yang zalim pada saat itu. Ini perhatikan ya Pak, ini berkaitan dengan hidup kita nih. Ya, berkaitan dengan hidup kita saat ini. Ya, jadi diceritakan tentang Hajjaj. Setelah selesai bercerita, Sayyidina Anas berkata, apa kata Sayyidina Anas? Perhatikan hadis itu. Ya, ini hadisnya. Apa kata Sayyidina? Ya, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Sesungguhnya setiap masa akan berjalan, maka setelahnya akan lebih jelek karena kemungkaran dan kezaliman yang dijumpai akan lebih banyak. Jadi dikatakan begitu. Udah apa perintah kita? Sabarlah. Mau seburuk apapun dia, sabarlah. Sehingga dikatakan ya, sehingga kamu bertemu dengan Tuhanmu sampai kamu meninggal dunia. Dah sabar. Sabarannya sejelek apapun pemimpin kita, sabarlah, isbiru. Lalu apa kata Sayyidina Anas? Ya, sami'tuhu min nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Ya, ini riwayat daripada Imam Bukhari. Artinya kalau saya pertanyakan lagi hadisnya sahih. Ya, jadi kata Nabi SAW, sabarlah sampai karena memang setiap zaman itu akan dapat pemimpin yang jelek terus. Ya, sampai apa kita sabar? Sampai kamu meninggal dunia. Hadisnya sampai sini. Ya, riwayat Bukhari. Artinya apa? Hadis itu menganjurkan kepada kita untuk bersabar. Sabar ini luar biasa Pak. Ya, di dalam keterangan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Ya, dan pahala sabar ini hanya Allah yang akan tahu seberapa besar. Mau tahu pahala sabar? Perhatikan. Pahala sabar adalah seseorang akan masuk surga tidak sendiri Pak.
dia orang yang sabar. Ketika dia disuruh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengatakan, tunggu dulu, cari orang tuamu. Kalau orang tua kita selamat, alhamdulillah. Kalau orang tua kita nggak selamat, kita tetap tarik Tuhan. Saya bilang, ya Allah, orang tua saya sudah nggak selamat. Atau Allah panggil orang tua. Panggil gitu. Gandeng. Siapa lagi? Cari keluargamu. Kakak adekmu cari. Cari kakak adeknya, Pak. Kalau yang selamat, alhamdulillah. Yang nggak selamat, kita tolong, Pak. Gara-gara sabar. Cari gandeng. Cari keluargamu yang lain. Oh, enak tuh. Cari semua. Gandeng anak-anak. Masuk semua ke dalam surga. Rame-rame, Pak. Serombongan tuh satu famili itu. Cacingnya babe, uyut, uak, ya, mamang, aden, pokoknya banyak kan. Ya, pokoknya masuk keluarga, rombongan satu keluarga. Enak nggak begitu? Dan begitu dapat sambutan dari para malaikat itu luar biasa. Ketika kita masuk dalam surga rombongan, apa kata para malaikat ada di dalam Al-Quran? Assalamu alaikum bima sobartu. Selamat, ya, keselamatan buat kalian. Kenapa? Bima sobartu, karena sabarmu di dunia ini hasilnya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nggak sabar, mudah-mudahan keluarga kita ada yang sabar, amin. Ya bisa kita tolong, ya, amin. Dan mudah-mudahan kalau di antara kita ada yang selamat, ya, di surga, di akhirat nanti coba diingetin muka-muka, tolong satu dengan yang lain, insya. Hadis yang berikut nomor 7, tadi nomor 6, ya. Jadi setiap malam itu 2 hadis, Pak. Kemarin di Ustadz Mukhlas itu di Cijambe itu hadis nomor 4 dan 5. Sekarang hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Allah dikatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, cepat-cepatlah kalian melakukan amal saleh sebelum 7 perkara datang kepadamu. Artinya jangan ditunda-tunda, ya. Semua amal kebaikan jangan ditunda, udah. Ayo, ya, sedekah, ayo bantu orang, dulu deh. Ayo berangkat haji, beli udara, dulu deh. Hati-hati, haji apalagi terutama, ya. Orang yang punya uang, punya kesehatan, punya waktu, dia bisa berangkat haji. Karena berangkat haji nggak gampang ya, Pak. Dia punya uang, harus sehat. Nanti saya kasih saran nih buat yang berangkat haji, perbanyak jalan kaki keliling-keliling kampung. Siapin tuh betis, siapin tuh kaki, ya. Sehat jantung, kurangi dulu rokoknya, jangan rokok, ya. Banyak minum air putih ya, anak. Siapin betis lah pokoknya. Itu tiap hari kalau bisa jalan 5 kilo minimal. Karena nanti saat pergi haji, Kiai Sofyan cerita jalan sampai 12 kilo, jalan kaki. Cuma memang rame-rame, nggak berasa. Cuma kalau kaki kita pakai konde, ada konde kita terasa juga. Kalau betis kita nggak ada konde, ada tuh kayak ya. Nah, makanya ya, saya nasihatkan, siapkan diri, siapin mental, siapin tenaga, ya, kurangin dulu rokok, banyakin minum air putih, jangan begadang, kurangin kopi, banyakin jalan kaki, pagi, siang, sore, ya. Misalnya jalan-jalan dulu nih, ya latihan. Nah, kalau ada mana itu jalan dulu nih, coba latihan. Insya Allah mudah-mudahan kuat ya, insya Allah. Ya, apalagi kalau dia punya duit, punya kesehatan, punya waktu, tapi dia nggak mau pergi haji, diancam sama Nabi Muhammad SAW. Silahkan meninggal dalam keadaan kafir atau Yahudi, terserah. Pilih dan mana. Nah, orang yang punya waktu, punya kesehatan, punya duit, tapi dia nggak mau pergi haji, ya, silahkan mati dalam keadaan kafir. Mau Kristen atau Yahudi, terserah. Nah,
Alhamdulillah, amin. Nah, ya mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji, amin. Ya, jadi kata Nabi SAW, cepatlah melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Yang pertama, apakah kamu menantikan kefakiran yang melupakan? Masya Allah, mumpung lagi ada keluarin, biar sebentar 2 lembar, ya keluarin mumpung lagi ada. Jangan sampai udah gak ada, nah, baru bingung deh. Baru bingung. Nah, itu sebentar 2 lembar itu gak bakal bikin kita miskin, kan? Bahkan bagi Ustaz, pasti Allah tambah. Ya, yang pertama, apakah kamu menantikan kefakiran yang merupakanmu, kekayaan yang membuat kesombongan, sakit yang merusak? Tuh, sebelum sakit, mumpung masih sehat, segera ngaji, duduk hadir majelis. Udah sakit udah gak bisa, lagi sehat datang 5 waktu di masjid, ya datang kepada orang yang meninggal, ya ikut sholat, ikut menguburkan, itu pahala gede Pak, menyolatkan lagi, ya. Kata Nabi SAW, jika seorang mukmin mensolati dan memakamkan jenazah sampai ke pekuburan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Satu pahalanya sebesar gunung Uhud, ya berarti menyolati, ya jenazah dapat pahala sebesar gunung Uhud. Kalau ikut kepada nguburin dapat 1 gunung Uhud, jadi 2 gunung Uhud. Mau tahu gedenya gunung Uhud? Tanya sama yang haji nih. Coba, yang pulang haji coba. Tanya yang pergi haji lihat gimana gedenya gunung Uhud. Ya, ini dari mulai Bakilok sampai Cipes tuh gunung itu, atau mungkin sampai Loro tuh, sampai Lipo, itu segunung semua tuh, 1 gunung. Coba tanya, kalau kalian di HP berapa luas gunung Uhud, masih besar itu, ya. Makanya ya, jangan sampai sakit yang merusak. Kalau sakit udah gak bisa. Kepingunan yang menguruskan tubuh sebelum pikun, ya. Kematian yang menghabisi kehidupan. Udah mati udah gak bisa, ada kesal. Orang yang di dalam kubur semuanya nyesal. Semuanya nyesal. Mau ulama, mau ahli ibadah, apalagi rampok, apalagi begal, apalagi penjahat, yang hebat aja nyesel. Percaya? Coba. Ya, karena dikatakan oleh Nabi SAW, Dajjal adalah perkara sejelek-jeleknya perkara yang goib. Ya, sejelek-jelek perkara. Fitnah paling besar Dajjal. Nggak ada lagi. Ya, yang dinantikan atau kiamat. Kalau kiamat, insya Allah kita setiap umat mukmin tidak akan pernah merasakan kiamat, ya. Karena nanti sebelum kiamat kubra, ya akan ada angin yang berhembus, angin yang dingin, yang sejuk. Dia akan mengambil ruh-ruhnya orang mukmin. Walaupun orang itu di dalam rumah, pokoknya saat angin itu berhembus, ya semua yang di hatinya ada iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasain kiamat itu adalah orang-orang kafir, Pak. Kita semua selamat insyaallah. Insyaallah. Yang pasti selamat dari Dajjal itu juga kita harus minta mohon kepada Allah. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa terhindar dari Dajjal. Yang pertama, hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya, kalau Jumat atau hari Jumat dibaca biasa tuh. Dan juga 10 ayat terakhir dari Al-Kahfi. Ini akan terhindar dari Dajjal. Ya, dihafalin 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Dan yang berikut amalan untuk bisa terhindar dari Dajjal adalah membaca doa di tahiyat akhir. Tahiyat itu innaka hamidum majid
Allahumma inni a'udzubika min adzabil nar wa min adzabil qabri wa min fitnah mahya wa mamat wa min fitnah masyihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa ini. Dibaca, disebut atau dalam hati, sebut tidak apa-apa. Kenapa? Karena doa ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa-apa yang dilakukan oleh Nabi atau dibaca oleh Nabi di dalam sholat, maka kalau kita baca tidak batal saat sholat kita. Termasuk doa iftitah. Iftitah doanya ini banyak, Pak. Doa iftitah bukan Allahumma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanallah ini wajah cuma itu aja. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini gak batal. Yang batal kalau ente lagi baca ini tiba-tiba baca yang tidak pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, itu batal. Ya, salah satunya apa? Pilih wali-wali daya. Tapi ada ulama yang tidak membatalkan. Ada ulama yang membatalkan ketika walau tolib. Tapi pilih wali-wali daya. Nah itu ada ulama yang membatalkan, ada yang tidak. Ya, untuk baiknya nggak usah dilakuin. Ya, walau tolib imam, walau tolib. Kasih waktu imam buang nafas. Pokoknya imam A kita amin. Jangan imam kalau tolib kita amin duluan, jangan. Ya, jangan. Usahain aminnya kita bareng imam. Karena kalau amin kita makmum bareng sama aminnya imam, itu akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita isi dengan yang lain, berpilih wali-wali daya. Kalau usah berdiam aja sampai amin gitu. Amin. Ya, yang tadi terakhir ditutup dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnah mahya wa mamat wa min fitnah masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabin nar, dari azab neraka, min adzabil qabri, dari azabnya kubur, wa min fitnah mahya wa mamat, fitnah ketika hidup dan juga setelah mati, wa min fitnah masyihid dajjal, dan dari fitnah masyihid dajjal. Dan kita, anak kita, semua keluarga kita, keturunan kita semua selamat daripada dajjal, daripada fitnah kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan juga mudah-mudahan selamat daripada azab neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan bagi kita saya. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili